Kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Syam. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raihan. Insyaallah. Acara apa ini? Oh, insyaallah pengajian Raihan dan Tamara. Pengajian pernikahan. Berarti udah menikah atau belum? Belum Ustaz. Oh belum. Kapan menikahnya? Insyaallah tanggal 28 Mei. 28 Mei. Berarti sampai 28 Mei engkau belum halal dengan Tamara. Banyak orang habis lamaran ke luar negeri jalan-jalan. Banyak orang dia pikir kalau habis lamaran sudah halal. Sudah foto-foto kemana-kemana jalan-jalan bareng. Itu syaitan semakin besar peluangnya menggoda engkau bersama dengan Tamara. Jadi ingat ini hanya pengajian pernikahan. Artinya kalian dikasih modal dulu untuk insya Allah menjadikan keluarga Raihan dan Tamara menjadi keluarga yang sakinah. Amin ya rabbal alamin. Deg-degan ya? Baru pengajian ini bos. Belum akad nikah ini baru pengajian udah deg-degan kali. Masya Allah. Lancar, yassarallahu lak, Allah mudahkan segala urusan insya Allah. Silahkan duduk kembali. Ya, yang sabar ya, bentar lagi dimarahin nih. Jamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون اللهم ارحمنا بالقرآن. Tamara, cek 1 2 3. Saya mau tanya sama Tamara, mau berdiri atau mau duduk aja? Oh duduk aja. Menikah itu butuh cinta atau tidak? Mau nyontek sama emaknya. Tanya papa deh, tanya papa. Papa, menikah itu sama mama butuh cinta atau enggak? Iya. Harus. Wah, mama, menikah sama papa butuh cinta atau tidak? Harus. Harus. Coba kita tanya ibunya Raihan, menikah itu butuh cinta atau tidak? Iya. Harus. Kita tanya papanya Raihan, menikah itu butuh cinta atau tidak? Iya. Raihan, nanti menikah sama Tamara butuh cinta atau tidak? Ya butuh. Cinta dalam bahasa Arab banyak bahasanya. Ada mahabbah. Cinta mahabbah itu cinta karena ada apanya. Bukan apa adanya. Cinta mahabbah akan ada lunturnya, akan ada bosannya. Coba misalnya. Ada orang datang bertamu, teman SD, teman lama. Atau keluarga dari kampung. Datang ke Kota Padang. Bertamu di rumahnya Pak Haji Alex.
Hari pertama dia datang, ih Masya Allah silahkan masuk. Subhanallah. Ternyata dia nginep aja di sini. Hari kedua, panggil itu makan dia. Ajak makan. Hari ketiga, ajak makan dia. 2 minggu tidak pulang-pulang ini tamunya. Hari pertama dengan 2 minggu kemudian kira-kira masih sama tidak sambutannya? Masih sama tidak? Tidak. Kenapa? Itu cinta itu. Cinta akan luntur. Coba berapa banyak waktu keluar iPhone 10, berapa banyak yang bercita-cita pengen iPhone 10. Ngumpulin duit. Pas mau beli iPhone 11 udah keluar. Pas mau beli cintanya sudah berpaling ke iPhone 11, bukan iPhone 10 lagi. Berapa banyak orang jatuh cinta dengan mobil A. Tiba-tiba ngumpulin duit mau beli mobil A. Langsung keluar mobil A+. Berpaling cintanya kepada A+. Padahal udah ngumpulin duit, pengen banget mobil idaman. Ternyata muncul mobil yang baru. Itu namanya cinta mahabbah. Tapi berbeda dengan yang disebutkan Al-Quran. Ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Bukan mahabbah tapi mawaddah. Apa itu mawaddah? Cinta tanpa bosan. Kita tanya Haji Alex, Papa pernah nggak bosan kasih makan mama? Tidak pernah. Pernah nggak bosan kasih uang belanja? Tidak pernah. Berarti cintanya cinta mawaddah. Setiap hari kita lihat istri kita. Nanti Rehan setiap hari melihat Tamara. Tiap hari mungkin ngasih nafkah dengan kewajibannya. Apakah bosan? Tidak bosan. Kenapa? Karena Allah menjadikan di dalam rumah tangga yang dekat dengan Allah rasa mawaddah. Ada yang bosan? Ada. Kenapa? Karena ternyata cintanya bukan mawaddah, hanya sekedar mahabbah. Siapa yang cintanya hanya sekedar mahabbah? Orang yang menikah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap rumah tangganya baik, jangan berharap rumah tangganya langgeng, sakinah kalau bukan cinta karena Allah. Menikahlah karena ibadah, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, karena saya pengantin baru juga. Saya tuh ketemu jodohku di TikTok. Jadi saya lah paling pertama marah kalau ustadz lain bilang TikTok haram. Kalau TikTok haram berarti istriku juga haram. Karena saya ketemunya di TikTok. Saya selalu cari di masjid. Ternyata isinya masjid nenek-nenek semua. Terpaksa saya cari di TikTok. Jamaah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Apa artinya mawaddah? Pernikahan tidak butuh dengan cinta yang disebut dengan mahabbah. Kenapa? Cinta mahabbah itu adalah cinta dengan syarat. Kalau tadi mahabbah itu cinta yang membosankan akan luntur pada waktunya. Kalau cinta mahabbah yang kedua itu adalah cinta yang dengan syarat. Maksudnya dengan syarat, misal ada orang Haji Alex datang ke rumahku di Jakarta. Ada Haji Alex datang, minggu depan kita mau ke Padang ini. Oh coba sambut dia. Kenapa sambut Haji Alex? Karena minggu depan saya mau ke Padang. Coba saya tidak punya kepentingan, saya tidak sambut mungkin. Itu namanya mahabbah. Ada syaratnya. Tapi seorang suami mencintai istri dan istri mencintai suami, namanya bukan mahabbah tapi mawaddah. Apa itu mawaddah? Cinta tanpa syarat. Subhanallah. Mama yang melahirkan Tamara? Iya. Mama yang membesarkan Tamara? Iya. Mama yang menyapi menyusui Tamara? Iya. Siapa wali nikahnya Tamara? Papanya. Papanya. Pernah nggak protes mamanya waktu dilahirkan? Pokoknya pas nanti Tamara nikah, saya nggak rela kalau papanya yang jadi walinya. Saya yang capek, saya yang mengandung, saya melahirkan, saya menyusui. Masa pas nikah papanya yang jadi walinya? Ada nggak perempuan begitu? Gak ada. Kenapa? Karena cintanya tanpa syarat. Namanya mawaddah. Yang capek melahirkan, yang sakit mengandung adalah ibunya. Tapi Tamara namanya bin siapa? Papanya. Bin bapaknya.
Ada nggak perempuan yang protes? Saya nggak mau dokter, pokoknya setelah tali pusarnya digunting, saya mau namanya binti saya. Kenapa? Saya yang capek melahirkan, saya menyusui. Tidak ada perempuan seperti itu. Kenapa? Karena cintanya tanpa syarat, namanya mawaddah. Begitu pula dengan Raihan nanti insya Allah. Kalau sudah menjadi seorang suami, mencintailah tanpa syarat yang disebut dengan Al-Quran mawaddah. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Masya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan pasangannya untuk apa? Litaskunu ilaiha. Untuk merasakan sakinah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kalau saya bilang ayat-ayat Allah, apa yang ada di pikiran jamaah? Ini mau masuk bulan Ramadan. Pasti yang ada di pikiran kita ayat-ayat itu adalah Al-Quran. Ya toh? Ayat-ayat Allah pasti ada di pikiran kita. Kulhu, kul ya, alif lam mim, ayat kursi. Ah itu ayat-ayat Allah. Tapi ternyata dalam ayat ini surah Ar-Rum Allah katakan wa min ayatihi, di antara ayat-ayat Allah ada ayat-ayat Allah yang lain yang tidak berbentuk mushaf. Apa itu? An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan pasangan dari diri kalian sendiri. Berarti pasangan kita adalah ayat-ayat Allah. Rehan sini lagi Rehan. Rehan Muslim. Apa itu ayat-ayat Allah? Al-Quran. Al-Quran. Nah sekarang Allah bilang di antara ayat-ayat Allah, Allah menciptakan pasangan bagimu. Berarti nanti kalau insya Allah Tamara jadi istrinya Raihan, berarti Tamara adalah istri saya. Ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Ini mah nervous banget dia. Kamu dingin sekali tanganmu. Kenapa? Kamu dipaksa menikah? Enggak Ustaz. Kamu duduk di sini terpaksa ya? Enggak Ustaz. Rela enggak? Rela. Kenapa rela? Karena saya cinta. Masa sih? Kalau sekarang cintamu masih mahabbah, masih bersyarat, masih akan luntur, masih akan bosan, masih akan berpaling ke wanita lain. Tapi kalau sudah menikah karena Allah, diganti mahabbah tadi menjadi mawaddah. Apa tadi mawaddah? Tanpa syarat, tanpa bosan, tanpa tergoda lagi. Kenapa? Allah yang menciptakannya. Maka harus menikah karena Allah. Nah syaratnya, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara ayat-ayat Allah, Allah menciptakan pasangan. Maka pandanglah nanti Tamara sebagai istrimu dan sebagai ayat-ayatnya Allah. Siap? Siap. Apa itu ayat-ayat Allah? Tadi kau bilang Al-Quran itu ayat-ayat Allah. Sekarang saya punya Al-Quran, saya taruh di lantai. Saya injak Al-Quran itu, rela enggak? Tidak. Rela enggak kalau ada orang punya Al-Quran dia taruh di lantai? Demi Allah tidak. Kenapa? Karena itu ayat-ayat Allah. Itu ayat-ayat Allah. Nanti ketika Tamara menjadi istrimu, dia juga ayat-ayat Allah. Maka jangan pernah sekali-sekali kau merendahkannya. Ayat Allah yang berbentuk kertas, mushaf saja kita tidak rela dia berada di lantai, apalagi ayat Allah yang berbentuk manusia. Jangan pernah kau rendahkan istrimu, jangan kau pernah hinakan dia, jangan pernah kau injak-injak dia. Kenapa? Karena Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dia adalah bagian daripada ayat-ayat Allah. Siap? Tamara sini. Masa Rehan doang, kata Rehan gua mulu dari tadi. Tamara, jikalau suatu saat nanti engkau mendapati Raihan suamimu ternyata tidak sekaya orang tuamu, ternyata tidak sebanyak uangnya bapakmu, ternyata Raihan ada kekurangannya, maka engkau pandanglah dia sebagai ayat-ayat Allah.
Pandanglah dia sebagai ayat-ayat Allah yang mana engkau tidak rela untuk merendahkannya. Jangan kau banding-bandingkan dia dengan orang lain. Karena dia adalah sesuatu yang harus kau muliakan. Siapa dia? Dia adalah ayat-ayat Allah. Kalau kita pandang pasangan kita sebagai manusia pasti ada kekurangannya. Tapi kalau kita pandang dia sebagai ayat-ayat Allah, maka dia tentunya akan kita muliakan. Oke? Nisa min ahlil jannah. Wanita yang pasti masuk surga. Kesini aja matanya, nggak usah ke situ, belum halal. Aku halangi di sini. Ciri-ciri wanita surga Tamara. 1, al-wadud. Siapa itu? Yang besar rasa cintanya, peka perasaannya. Dia lihat suaminya hujan-hujanan, bagaimana saya bisa minta Shopee Pay? Baru lihat dia kehujanan saja hatiku sudah menangis. Kasihan dia terhadap suaminya. Jangan selalu minta Shopee Pay, minta GoPay. Ya. Istriku tidak pernah minta uang, tapi Shopee Pay dia minta terus. Ya, cintanya besar. Yang kedua, al-walud, banyak anaknya. Maka harus rajin melahirkan. Lihat bahagianya Pak Haji Alex, ibu ya 10 tahun dia tunggu engkau. Maka insya Allah engkau nanti jangan ditunda-tunda. Pokoknya kalau bisa 10-10. Oke? Rencana berapa? Belum terpikir. Harus pikirkan dari sekarang. Rencana. Berapa rencana? Insya Allah sebanyak berapa dikasih rezeki Allah aja. Rezeki kita itu tergantung usaha. Bu, Pak, manusia itu takdir itu bagi manusia semua takdir bisa dirubah. Bagi manusia yang tidak bisa dirubah itu takdir di mata Allah, tapi di mata kita semua takdir bisa dirubah. Maka sesuai dengan usaha kita. Ya, berapa? 3. Tamara berapa? 3. Oh, 3 tambah 3, 6. Enggak gitu. Nisa min ahlil jannah. Al-wadud, yang besar rasa cintanya. Al-walud, yang rajin melahirkan. Kenapa yang rajin melahirkan kok jadi wanita surga? Karena Nabi bangga di hadapan Nabi yang lainnya mengatakan, hei lihat umatku yang paling banyak. Kenapa bisa umat Nabi paling banyak? Karena Tamara rajin melahirkan. Karena kita rajin melahirkan banyak anak. Yang ketiga, siapa itu wanita surga? Al-aud. Siapa itu al-aud? Seorang istri yang ketika suaminya marah padanya, dia datang kepada suaminya sambil menggenggam tangannya lalu mengatakan, abang, saya tidak bisa tidur sebelum engkau ridho dan memaafkan kesalahanku. Siap? Siap minta maaf? Siap. Begitupun kalau suaminya yang salah, istrinya juga yang minta maaf. Siap? Kalau tadi Tamara yang salah, kalau sekarang suaminya yang salah. Siap Tamara yang minta maaf? Baik Tamara yang salah ataupun Rehan yang salah, tetap Tamara yang minta maaf. Siap? Sama-sama minta maaf aja. Susah banget sih, tinggal siap aja. Siap? Insya Allah. Susah enggak? Susah apa? Susah enggak melakukan itu? Berat. Berat memang karena hadiahnya surga bukan kipas angin. Seandainya hadiahnya cuma kipas angin atau souvenir enggak terlalu susah. Tapi hadiahnya adalah surga. Langsung digolongkan nisa min ahlil jannah. Orang kalau memaafkan itu atau minta maaf belum tentu dia salah. Tapi kalau kita minta maaf biasanya suami berpikir subhanallah ternyata saya yang salah tapi kenapa istriku yang minta maaf. Semua tidak akan bisa terjadi kecuali kalau cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang disebut dengan rahmah. Apa itu rahmah? Kasih sayang. Kasih sayang bagaimana? Kasih sayang yang senantiasa memaafkan dan meminta maaf. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti ada salahnya. Tapi siapa yang bertahan? Coba tanya papa, coba tanya mama, coba tanya ayah, coba tanya ibu. Bagaimana caranya mereka bertahan? Pasti mereka ada yang bikin salah. Tapi yang membuat mereka bertahan adalah rahmah. Apa itu rahmah? Saling memaafkan dan saling meminta maaf. Dan wanita yang hebat walaupun suaminya yang salah, dia yang meminta maaf. Oke? Mantap. Begitulah enaknya pengajian sebelum pernikahan. Banyak orang mau menikah tidak ada ilmunya. Langsung belajar kursus singkat.
Nikah muda, ala-ala nikah muda. Itu ulama kenapa dia kasih nikah muda anaknya? Karena memang dia didik dari kecil. Nah, kita ini baru hijrah, baru 1-2 bulan hijrah, suruh nikah muda anak, tidak ada modalnya. Nah, ini modal insya Allah, saling memaafkan. Silahkan duduk kembali, atau kita foto dulu. Oke, lanjut. Jadi tamara adalah ayat-ayat Allah. Jangan kau rendahkan, jangan kau hinakan. Raihan juga ayat-ayat Allah. Jangan kau rendahkan, jangan kau banding-bandingkan, jangan kau hinakan dia. Kenapa? Kapan kau hinakan, kau rendahkan, berarti kau rendahkan ayat-ayat Allah. Subhanallah. Litaskunu ilaiha. Manusia itu bro, ini kan masih jomblo hari ini tuh masih jomblo ya kan? Masih single nih. Allah bilang begini dalam Al-Quran. An khalaqakum min turab. Manusia diciptakan dari tanah. Thumma idza antum basyarun tantashirun. Kemudian menjadikan ia manusia. Lalu ia tantashirun. Tantashirun itu berputar-putar, berkeliling ke sana kemari, nggak tahu mau kemana. Tapi pasangan disebut litaskunu. Apa itu litaskunu? Tempat engkau nanti pulang. Jadi apapun masalahmu di luar akan terselesaikan kalau engkau pulang ke rumah. Siapa yang membuatmu tenang? Yaitu adalah istrimu nanti insya Allah. Siapa nanti istrimu? Insya Allah Tamara Alex. Masa sih? Kau udah lamaran? Insya Allah, alhamdulillah udah. Diterima nggak? Alhamdulillah diterima. Masa sih? Apa modalmu? Kenapa bisa diterima? Modal cinta. Itu cinta mulu ya. Cinta itu harus karena Allah, oke? Insya Allah. Kalau cinta bukan karena Allah, luntur seiring waktu. Mungkin istrimu paling cantik, tapi kalau bukan cinta karena Allah, engkau melihat wanita di luar sana lebih cantik daripada istrimu. Kalau bukan karena Allah, maka kita akan sangat mudah melihat orang lain lebih daripada pasangan kita. Maka cinta itu harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan duduk. Ya sama-sama. Tegang sekali dia dari tadi. Bergetar, gemetar dia. Ya. Itu mirip Syakir Daulay ya. Mirip Syakir Daulay. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Yang kedua, yang pertama tadi pandanglah pasanganmu sebagai ayat-ayat Allah. Yang kedua, ulama mengatakan an-nafsu markabun walijamuhu as-sabr. Manusia itu bagaikan kendaraan dan setirnya, kontrolernya, pengendalinya hanyalah kesabaran. Tidak mungkin jadi sesuatu kalau bukan karena kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala kesabaran itu unlimited. Orang masuk surga karena apa? Orang masuk surga bukan karena sholatnya. Orang masuk surga bukan karena puasanya. Orang masuk surga bukan karena hajinya. Orang masuk surga bukan karena zakatnya. Tapi karena apa? Dikatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat masuk surga karena kesabaran kalian. Subhanallah. Maka Raihan insya Allah menjadilah suami-suami yang sabar. Semua akan ada ujiannya. Tamara menjadilah seorang istri yang sabar insya Allah. Waktu jadi anaknya Haji Alex sama Bunda, apakah engkau harus sabar? Jadi anak harus sabar. Dapat orang tua yang bawel tuh luar biasa ujiannya. Jadi orang tua, apakah jadi orang tua yang sabar? Harus sabar. 10 tahun menanti, subhanallah, tiba-tiba bulan depan diambil orang. Kalau bukan kesabaran tidak akan jadi. Sabar. Kita sholat butuh sabar tidak sholat? Sabar. Kalau tidak ada sabar tidak akan ada tumakninah. Puasa butuh sabar nggak puasa? Butuh. Kalau tidak ada sabar tengah hari tidak ada yang lihat kita buka kulkas. Tidak ada yang lihat. Kita masuk warung. Tidak ada yang lihat orang pakai horden kok. Tidak ada yang lihat. Orang zakat butuh sabar tidak? Butuh. Kalau tidak ada kesabaran mending duitnya pakai beli tas baru. Tapi ini dikeluarkan uangnya. Kenapa? Karena sabar. Orang haji butuh sabar. Semuanya butuh kesabaran.
Makanya disebutkan manusia itu bagaikan kendaraan dan yang mengendalikannya satu adalah kesabaran. Tidak akan jadi sesuatu kalau bukan karena kesabaran. Jadilah seorang suami yang sabar. Apa itu sabar? Apakah tidak melawan? Apakah tidak bergerak? Bukan. Sabar itu adalah mampu dia mengendalikan dirinya. Oh, Raihan mampu untuk menyiksa Tamara. Raihan mampu untuk memukul Tamara. Raihan mampu untuk memarahi Tamara. Raihan mampu untuk memulangkan Tamara ke orang tuanya. Mampu, ada haknya Raihan. Tapi dia bersabar. Dan sabar itulah yang membuatmu dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tamara mampu gak cari yang lebih baik daripada Raihan? Mampu. Apakah Tamara bisa mendapatkan yang lebih baik? Bisa. Apakah Tamara bisa melawan kepada Raihan? Mampu dia. Orang sama-sama kok. Sama-sama manusia. Tapi yang membuatmu bertahan adalah kesabaran. Selama ini engkau bersama dengan papa mama. Engkau mampu lari dari rumah? Mampu kok kita keluar dari rumah. Lari. Kita udah dewasa, kita udah pinter, kita udah juga bisa melakukan sendiri. Tapi yang membuat kita bertahan adalah kesabaran. Maka suami dan istri yang mengendalikan kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan adalah kesabaran. Doanya ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 250. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, afrig itu kalau tuangin, ini ada botol minuman, lalu ada gelas. Afrig itu dituangkan terus ke gelas sampai luber-luber, sampai keluar-keluar airnya. Kenapa? Sampai tumpah-tumpah. Afrig alaina sabra. Ya Allah, penuhi hatiku ini sampai tidak ada lagi ruangan lain untuk mengisinya kecuali kesabaran. Hati ini dipenuhi dengan kesabaran, maka insya Allah kebaikan yang akan datang. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Yang kedua, kesabaran. Satu, pandanglah pasanganmu sebagai ayat-ayat Allah. Dua, jadikan kesabaran modal utamamu insya Allah. Yang ketiga, dan mintalah kepada Allah karena sejatinya menikah itu adalah ibadah. Orang kalau belum menikah sedikit pahalanya. Makanya nanti kalau keluar kota Raihan insya Allah jangan bilang separuh hatiku sedang di luar kota, tidak. Separuh jiwaku sedang di luar kota, tidak. Tapi katakan separuh imanku lagi di luar kota. Kenapa? Karena menikah itu nisful iman, menyempurnakan setengah daripada iman. Jadi kalau ada pasangan lagi jauh dari pasangannya, berarti setengah imannya lagi pergi. Bayangin orang bangun tidur saja itu subhanallah sudah pahala. Membangunkan, assalamualaikum, bangun mas subuh, bangun bang udah subuh. Pegangan tangan, buatin kopi, pahala semua itu. Fa idza faraghta fansab. Kalau udah selesai satu ibadah, menuju ibadah lainnya. Raihan ke kantor, ke tempat kerja, niatnya mencari nafkah untuk memberi nafkah, ibadah bukan? Ibadah. Raihan pulang ke rumah, senyum kepada istrinya, itu juga ibadah. Jangan selesai satu ibadah, pulang ke rumah sudah tidak ibadah lagi. Kenapa? Sudah tidak mau senyum sama istrinya. Maka selesai satu ibadah menuju ibadah yang lainnya. Banyak ibu-ibu begitu, pergi majelis taklim, belajar, oh saya ini mau taklim ini, ibadah. Tapi pulang ke rumahnya dia lupakan kewajibannya sebagai seorang istri. Padahal seorang beriman itu dari satu ibadah menuju ibadah yang lainnya. Yang ketiga, berdoalah wahai Raihan dan insya Allah yang akan menjadi istrinya Tamara, minta doa ini. Doanya apa? Ada dalam surah Al-Furqan. Ini doa yang luar biasa yang dibacakan tadi Papa tadi. Ini kalau kita mengerti maknanya ini luar biasa. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah katakan, mintalah, dan orang-orang yang berkata mereka berdoa. Apa doanya? Udah hafal belum? Sini dulu. Tes lagi. Masih ada 1 bulan aja Alex untuk evaluasi. Makin tegang dia. Rabbana
Rabbana hab lana hab lana min azwajina min azwajina wa dhurriyyatina wa zurriyatina qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna waj'alna lil muttaqina lil muttaqina imama. imama. Mantap, lulus. Ya. Biasa itu kita kalau sholat terus ada calon mertua kita di belakang, panjang itu. Wih, ada calon mertua aku di belakang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena ada calon mertuanya. Tapi kalau tidak ada calon mertuanya, Allah sami Allahu akbar. Wah, terlalu cepat sholatnya. Apa makna doanya? Rabbana hablana. Ya Allah, anugerahkan kepada kami. Rabbana atina artinya juga sama. Ya Allah, berikan kepada kami. Tapi kalau untuk pasangan dan keturunan, Allah tidak bilang Rabbana atina. Allah selalu pakai hablana. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina, pakai hablana. Rabbana hablana minas solihin, pakai hablana. Rabbana hablana bil ladunka dzurriyyatan thayyibah. Untuk keturunan Allah tidak bilang Rabbana atina fi azwajina, tidak, tapi hablana. Kenapa Allah pakai hablana bukan atina, padahal sama-sama artinya kan Rabbana atina fid dunya hasanah, ada juga kan Rabbana atina min ladunka rahmah. Tapi khusus untuk pasangan dan keturunan Allah ngajarin kita bilangnya Rabbana hablana. Kita lanjutkan setelah dua bocil. Allah bilang Rabbana hablana. Apa itu hablana? Hablana itu artinya, hab itu seperti hibah. Hibah, pernah dengar hibah? Hibah itu artinya kado. Hibah itu artinya hadiah. Mau nggak kamu kasih hadiah atau kado ke orang-orang yang tidak kamu kenal? Jarang kayaknya. Yang kita kasih hadiah spesial itu hanya untuk orang yang Kenal. orang yang spesial juga. Orang itu ngasih hadiah itu bagi orang yang spesial saja. Orang ngasih hadiah spesial hanya untuk orang yang spesial. Maka kita minta sama Allah something special. Rabbana hablana. Ya Allah, berikan kepadaku sesuatu yang spesial. Apa yang spesial itu? Min azwajina, dari pasanganku. Siapa pasanganmu? Tamara Alexandra. Pede banget, belum ke akad nikah. Siapa pasanganmu? Insya Allah Tamara Alexandra. Iya gitu dong, pakai insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa insyaallah. Jangan kau bilang besok begini, rencananya gini, bulan depan gini. Tidak pakai insya Allah, pakai insya Allah. Karena tidak ada yang bisa terjadi kecuali Allah sudah izinkan. Minta sama Allah hadiah spesial, apa itu? Azwajina, dari pasangan kami ya Allah, wa dzurriyyatina, dan dari keturunannya nanti ya Allah, keturunan kami ya Allah, qurrata a'yun. Ibu lapar kayaknya. Sambil nyemil aja Bu. Ya. Apa itu qurrata a'yun? Qurrata a'yun artinya penyejuk. Penyejuk ada hati. Penyejuk mata, ada penyejuk mata, ada penyejuk hati. Ada juga yang diam saja takut salah, malu, udah menor salah lagi. Ya. Bulu mata panjang, jawaban salah. Ya. Qurrata a'yun. Ibu, saya pesankan kepada ibu-ibu yang bermake up, berdandan, jangan sampai bulu mata menghalangi ibu berwudu. Makanya berwudu dulu baru make up supaya bisa sholat. Kenapa jamak sholatnya? Karena susah Ustaz mau wudu nih, sayang MUA-nya ini. Udah MUA gara-gara MUA ndak sholat. Ya, jaga sholat 5 waktu itu. Ya, mau hajatan mau apa ndak ada alasan untuk tidak sholat. Sholat 5 waktu, jaga sholatnya, masuk surga insya Allah. Ibu-ibu itu tidak susah masuk surga, cukup jaga sholat 5 waktunya. Nggak pakai sholat sunnah pun nggak apa-apa Bu, yang penting 5 waktunya jaga. Banyak perempuan tidak jaga 5 waktunya, kenapa? Udah selesai haid masih dia tunda-tunda mandi. Udah selesai haid subuh, nanti isya baru mandi. Itu nggak jaga sholat 5 waktu.
Yang kedua puasa Ramadannya. Banyak perempuan tidak jaga puasa Ramadan. Ini sudah mau masuk Ramadan belum bayar hutangnya. Masih ada hutang puasanya. Bayar cepat, jaga puasa Ramadan. Ustadz, nanti kita bayar fidyah. Tidak ada istilah fidyah bagi orang yang sehat. Gampang masuk surga ibu-ibu itu. Tidak disuruh puasa Senin Kamis. Hanya disuruh puasa wajibnya saja diperhatikan. Nah, kemudian jaga kehormatannya, taat sama suaminya, silahkan masuk surga. All access, semua pintu surga bisa dia masuki. Tidak ada satupun pintu surga yang tidak bisa dia masuki bagi wanita yang seperti itu. Jaga 5 waktu, jaga puasa Ramadan, taat sama suami, menjaga kehormatan. Qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulul jannah, masuk surga dimanapun engkau inginkan. All access. Jamaah. Oh jamaah. Banyak yang diam-diam, kayaknya banyak yang tersinggung. Kalau ceramah bu, lalu ibu tersinggung, itu berarti ceramahnya berhasil. Alhamdulillah. Saya memang datang berceramah untuk menyinggung. Kalau ibu cuma mau hiburan, silahkan undang stand up komedi. Ada orang tidak mau, enggak, saya tidak mau undang ustadz itu lagi, menyinggung-nyinggung. Terus maunya apa? Harus tersinggung orang dengar ceramah itu. Kalau kita masih tersinggung berarti kita masih punya hati. Kalau ada juga orang dengar ceramah itu selalu tetangganya yang ada di otaknya. Ada orang tidak sholat, wih tetangga saya banget. Ada orang tidak puasa, wih tetangga kiri saya. Wah ibu anu itu memang tukang gosip. Wah ibu anu itu memang selalu orang lain di otaknya. Nah, yang paling bagus kita dengar ceramah, ya Allah ini saya ini, ya Allah ini saya ini, ya Allah ini saya ini. Nah itu orang-orang hebat itu, orang-orang sabar. Jamaah. Jadi apa artinya qurrata a'yun? Penyejuk mata. Kenapa penyejuk mata? A'yun, ain mata. Qurrata penyejuk. Qurrata a'yun. Ada Raihan pulang dari kerjaan, pulang dari kantor. Tiba-tiba pas pulang ya, pas pulang lihat nanti anaknya hafal Quran. Ada anaknya di kamarnya baca Quran. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Engkau sibuk di kantor, pas kau pulang kau dengar anakmu hafal Quran. Nangis enggak? Nangis. Nah, tengah malam tiba-tiba kau terbangun karena kau dengar suara di toilet. Ternyata istrimu sedang berwudu mau siap-siap tahajud. Kira-kira nangis gak engkau? Nangis terharu. Nangis terharu. Itu namanya air mata sejuk. Kalau kita menangis karena kebaikan, namanya air mata sejuk. Ada 2 orang ibu di bandara. Ibu yang pertama dia lepaskan anaknya pergi merantau. Ibu yang kedua dia jemput anaknya dari merantau. Dua-duanya menangis, tapi beda air matanya. Satu air mata sedih karena berpisah, satu air mata bahagia karena menyambut. Itu yang disebut dengan qurrata a'yun. Orang Arab kalau dia menangis bahagia namanya penyejuk mata. Tapi kalau dia menangis karena sedih dia bilang air mata panas. Maka mintanya, ya Allah hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah berikan kepadaku pasangan dan anak-anakku yang selalu membuatku menangis bahagia. Menangis lihat anak wisuda, menangis lihat anak hafal Quran, bukan menangis karena anak narkoba. Ada juga orang tuanya menangis, tapi kenapa? Karena anaknya narkoba, anaknya hamilin anak orang, anaknya bermasalah, anaknya ini, menangis juga. Subhanallah, tapi menangis sedih. Yang Raihan harapkan, yang kita doakan, semoga nanti Tamara pasangannya insya Allah dan keturunannya yang senantiasa membuat orang tuanya menangis. Menangis apa? Menangis terharu bahagia. Waj'alna lil muttaqina imama. Dan bantu kami ya Allah, jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Silahkan duduk kembali. Kecuali kalau mau bantuin saya ceramah, silahkan di sini. Silahkan deh. Baik, Raihan, Tamara, Pak Haji Alex, Tamara, Mama, Bunda, dan Tamara. Pak Haji, saya lihat tadi Pak Haji terharu dan sedih. Sampai jam 3 subuh tidak bisa tidur.
Karena hari ini seakan-akan adalah bagian daripada perpisahan. Biar bagaimana dekatnya rumahnya nanti, Pak Haji tetap segan untuk mengunjunginya. Kenapa? Anakku sudah punya orang, anakku sudah menikah. Ini adalah gambaran kecil hari kiamat, di mana semua orang akan berpisah. Fa'idha ja'atis sokhah, kalau sangkakala itu sudah ditiup. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, orang akan lari daripada saudaranya. Tidak ada orang mau sama-sama saudaranya nanti di hari kiamat. Kullun nasi yafirrun, semua manusia akan memisahkan diri nanti hari kiamat. Wa ummihi wa abi, bahkan ibu, ayah semuanya akan memisahkan diri. Berkata anaknya, ayah, ibu, dulu kita selalu bersama. Kenapa sekarang kita berpisah wahai ayah, ibu? Wa sahibatihi wa bani, pasangan yang dibangga-banggakan, yang dalam suka duka senantiasa bersama, hari kiamat semua akan memisahkan diri. Kenapa? Apa alasannya mereka memisahkan diri? Didekati sama suaminya, istrinya lari. Anak didekati sama bapaknya, anaknya lari. Ibu didekati oleh anaknya, ibunya lari. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, karena semua sibuk dengan amalnya masing-masing. Nah, bapak selalu bersamamu, bapak dulu selalu bersamamu, tidak pernah pisah darimu. Tapi sekarang bapak tidak bisa, nak. Bapak sibuk dengan dosa bapak sendiri. Engkau uruslah amalmu sendiri. Ibunya pun demikian. Memang dulu ibu yang melahirkanmu, menyusukanmu, menyapihmu, membesarkanmu. Tapi hari ini ibu tidak bisa apa-apa, nak. Ibu juga banyak urusannya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Sekarang bersama, tapi semua nanti di hari kiamat akan berpisah. Tidak ada satupun yang bersama, illa, kecuali hafizil Quran, mereka yang hafal Quran. Mereka yang hafal Quran akan diberikan mahkota jubah oleh Allah. Lalu kata Allah, cari orang tuamu, cari bapakmu, cari ibumu, pakaikan mahkota dan jubah ini untuk mereka. Ini ada tiket lebih ke surga. Cari orang tuamu, cari saudaramu, cari anak-anakmu, cari keluargamu, tarik mereka masuk ke dalam surga. Pesan saya kepada Raihan dan Tamara, berjanjilah, jadikan anak-anak kalian orang yang dekat dengan Al-Quran. Kalau kita bukan penghafal Quran, usahakan anak-anak kita nanti jadi ahlul Quran. Hanya ahlul Quran yang bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya nanti di hari kiamat. Memang sekarang mungkin kita berpikir untuk kebahagiaan dunia. Saya mau sekolah anak saya internasional. Saya mau sekolah anak saya pintar dia piano, pintar bahasa Inggris, pintar bahasa Arab, pintar ini. Tapi terkadang orang tua lupa menjadikan anak-anaknya dekat dengan Al-Quran. Padahal modalnya orang tua agar senantiasa tersambung dengan anaknya adalah dengan Al-Quran. Sampai hari kiamat tidak akan pernah terpisah. Itu hanya berlaku bagi orang tua yang punya anak-anak yang dekat dengan Al-Quran. Raihan, berjanjilah, jadikan anak kalian orang yang dekat dengan Al-Quran. Jadikan cucu-cucunya Pak Haji, cucu-cucunya ayah menjadi ahlul Quran. Sehingga kalian bisa berkumpul lagi kembali di surga. Hanya itu yang bisa kalian lakukan agar bisa senantiasa bersama dengan keluarga. Yang kedua, pesan saya kepada Raihan dan Tamara. Tidak ada yang namanya putus silaturrahim, putus kebaikan kepada orang tua. Semakin kalian dekat, kalian menikah, bukan menjadi penghalang kalian berbuat baik sama orang tua kalian. Nanti setelah menikah, Tamara sudah punya 4 orang tua. Setelah menikah, Raihan punya 4 orang tua. Jangan engkau membeda-bedakan mereka.
Tamara, jangan pernah engkau tanya kepada Raihan, kau pilih aku atau ibumu. Pasti dia pilih ibunya dibandingkan engkau. Kami sebagai anak laki-laki pasti memilih ibu kami. Dan itu bukan pilihan. Kami ingin membahagiakan keduanya. Pasangan kami, ibu kami, dua-duanya adalah wanita yang akan kami gandeng ke surga. Maka jangan pernah engkau menaruh hati yang tidak senang terhadap mertuamu, karena dia juga yang melahirkan suamimu. Tidak akan ada Raihan kalau bukan karena ibunya. Dan tidak akan ada Tamara kalau bukan karena bapaknya. Raihan, Tamara 10 tahun ditunggu oleh bapaknya. 10 tahun mereka orang tuanya berjuang supaya punya anak. Jangan pernah kau sakiti dia. Bayangkan seandainya dia adalah anak perempuanmu yang engkau sayangi, yang engkau cintai. Tiba-tiba engkau nikahi lalu engkau sakiti ia. Betapa sakitnya perasaan ayahnya. Ingin rasa ayahnya berteriak, pulangkan saja anakku kalau engkau tidak bisa membahagiakannya. Tapi engkau berjanji akan membahagiakan mereka berdua. Jalinlah silaturrahim. Silaturrahim tidak ada batasannya. Orang tua meninggal pun anak tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Kapan kita berhenti berbuat baik kepada orang tua? Kalau kita yang meninggal dunia. Ayah meninggal, ibu meninggal, mama meninggal, papa meninggal. Apakah kita berhenti berbuat baik? Tidak. Tetap kita wajib ziarahi kuburnya. Kirimkan Al-Fatihah, kirimkan bacaan Al-Quran, bersedekah atas namanya. Kapan kita berhenti berbuat baik kepada orang tua? Kalau kitanya yang meninggal. Kalau kitanya yang meninggal, barulah berhenti kita berbuat baik kepada orang tua. Tetap engkau berbuat baik kepada mereka. Kenapa? Karena itu yang akan memperpanjang umurmu dan membuka pintu rezekimu, insya Allah. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, yang tidak lupa dengan kebaikan orang tuanya, sehingga Allah akan memberikan keturunan yang soleh dan soleh juga. Saya tutup dengan sebuah kisah. Dalam sebuah kitab disebutkan, Allamatnil hayah, kehidupan telah mengajariku. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memperlakukan, begitu pula engkau akan diperlakukan. Konon orang ayah, ada seorang ayah yang sudah sepuh. Akhirnya ia meninggal istrinya. Ayahnya ini istrinya meninggal dunia. Lalu anaknya mengatakan, "Bapak, daripada bapak sendirian di rumah, mending bapak tinggal bersama dengan saya." Akhirnya datanglah bapaknya tinggal bersama dengan dia. Hari pertama dia bahagia dengan anak mantunya dan cucunya. Hari kedua bertahun-tahun bapaknya tinggal bersama dia. Akhirnya bapaknya sudah mulai menua. Dia pun kadang-kadang lupa. Dia pun kadang-kadang pikun. Lalu menantunya mengatakan, "Bapak, kita pindahkan saja ke kamar belakang. Jangan di sinilah." Karena dia mohon maaf, buang air kecil sembarangan, apa sembarangan. Di belakang aja taruhnya bapak. Akhirnya dipindahkanlah bapaknya ke belakang. Ditaruh di belakang, setiap waktu makan dikasih makanan. Setiap diantarkan makanan pecah piring, jatuh piring. Akhirnya berkata menantu perempuannya, "Bapak, kita ganti saja pakai piring plastik." Digantilah piring kaca tadi menjadi piring plastik. Dikirimkan makanan, dikasih makanan, tersisa terbuang. Subhanallah. Maka waktunya dipanggillah orang tuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggal dunia orang tuanya, ayahnya. Lalu dibersihkanlah kamar tersebut. Anaknya yang masih kecil ikut membersihkan kamar kakeknya. Lalu ditemukanlah piring plastik yang senantiasa dipakai oleh kakeknya. Dipeluk oleh cucunya. Dipeluk oleh cucunya sambil menginginkan, sangat menginginkan piring tersebut. Berkata ibunya, "Nah, buang saja itu. Itu bekas kakekmu, nanti mama beliin yang baru. Buang saja itu." Kata anaknya, "Tidak, saya ingin menyimpannya, saya ingin menyimpannya." "Kenapa? Kau rindu dengan kakekmu?" "Bukan, saya ingin menyimpannya." "Kenapa?" "Karena nanti kalau papa mama udah tua, saya simpan di sini, saya kasih makan pakai ini." Kama tadinu tudan, bagaimana engkau memperlakukan, begitu pula engkau akan diperlakukan. Durhaka kepada orang tua tidak usah nunggu akibatnya di kuburan. Tidak usah nunggu akibatnya di neraka. Di dunia Allah akan membalasmu melalui anak-anakmu. Kalau engkau ingin keturunanmu baik kepadamu, Raihan, Tamara ingin keturunannya baik kepadamu, maka berbuat baiklah kepada orang tuamu. Insya Allah Allah akan membalasnya dengan anak yang saleh dan salehah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من الصالحين لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا Allah seandainya di antara kami ada yang datang ke sini membawa dosa-dosanya jangan engkau biarkan ia pulang dari sini sebelum engkau hapuskan dosanya wala maridan illa syafaitah jikalau di antara kami ada yang datang ke sini membawa sakitnya jangan engkau biarkan ia pulang dari sini sebelum engkau sembuhkan penyakitnya wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha di antara kami ada yang belum punya keturunan maka berikan keturunan padanya yang saleh dan salihah di antara kami ada yang sedang kesusahan maka berikan kemudahan padanya ya Allah Allahumma kama ballaghtana fi syahri Sya'ban ya Allah sebagaimana engkau pertemukan kami dengan bulan Sya'ban faballighna Ramadan panjangkan umur kami bertemu dengan bulan suci Ramadan faballighna Ramadan bisihhatin wa afiyatin wa rizqin wasi'ah panjangkan umur kami bertemu dengan bulan suci Ramadan dengan sehat wal afiyah dengan rezeki yang halal banyak mudah lagi berberkah ma'a ummahatina wa abaina wa auladina wa azwajina birahmatik ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah di hadapan kami bersama dengan kami calon mempelai ada Raihan dan Tamarah dekatkan mereka berdua padamu ya Allah jadikan mereka berdua pasangan yang soleh dan solehah sehingga engkau berikan keturunan padanya yang soleh dan solehah yang membaca Al-Quran menghafal Al-Quran serta berakhlak Al-Quran dan jadikan mereka berdua orang tua yang saleh dan salehah yang tidak pernah lupa terhadap orang tua mereka yang mampu menghormati, menghargai serta memuliakan orang tuanya masing-masing. Begitu pula dengan Raihan agar Raihan senantiasa menjadikan orang tua Tamarah seperti orang tuanya sendiri. Begitu pula dengan Tamarah jadikan ia menghargai orang tua Raihan seperti ia menghargai menghormati orang tuanya sendiri. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Begitu pula kami semua yang hadir di sini. Panjangkan umur kami bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan sebagaimana engkau kumpulkan kami di sini, kumpulkan kami kembali di bulan Ramadan, kumpulkan kami kembali di Masjidil Haram
di Masjid Nabawi dan kumpulkan kami kembali di Jannatul Firdaus. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Syam, jangan pergi dulu Ustadz. Ini doa yang barusan dibaca oleh Ustadz Syam. Ketika Rabbana atina fid dunya hasanah. Siap. Ustadz Syam berhenti kemudian meminta apa yang menjadi harapan untuk mewakili semua yang ada di sini. Boleh mungkin diijazahkan kepada kami semua. Aduh subhanallah. Jadi ijazah ini sampai kepada bapak saya juga. Kepada bapak saya Haji Muhammad Nur Makkah dari Gulu beliau Al-Allamah Nasirus Sunnah wal Jamaah. Beliau Ki Haji Muhammad Nur. Dan sampai kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, minta doa, wahai Kiai minta doanya, Pak Kiai kasih, catat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dia bilang kepada Pak Kiai, ada enggak doa yang lain? Ini mah udah biasa. Ya kalau ini mah udah biasa, udah hafal semua. Baca aja Rabbana atina fid hasanah. Wah ini tidak bisa diremehkan. Kenapa? Oh salah cara bacanya. Maksudnya ada cara khusus membacanya. Gimana caranya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami berikan kami kebaikan dunia. Nah, berhenti di situ, minta kebaikan dunia yang apa yang engkau inginkan. Istri soleha, rezeki yang lancar, anak-anak yang baik. Nah, berhenti dulu di situ. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah saya minta kebaikan dunia. Apa kebaikan dunia? Lancar bisnisnya, lancar sekolahnya, panjang umurnya, itu kan dunia. Subhanallah. Baru minta, baru disambung. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kalau kebaikan akhirat sudah jelas kita tahu apa. Surga, terbebas daripada fitnah kubur, itu kan akhirat semua. Nah, jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, minta sama Allah apa yang kita inginkan, baru disambung wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah dengan cara berdoa seperti ini Allah mudah mengabulkan hajat kita insyaallah. Ditodong aku. Karena kami 3 hari yang lalu ya kami berjumpa di kediaman Bapak Khairul Tanjung. Juga dalam pengajian menjelang pernikahan Mbak Putri Tanjung. Dan alhamdulillah kami dipertemukan juga. Ustadz Syam ini alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Beliau juga hafidh Quran. Dan kami dari alumni Institut Ilmu Al-Quran Jakarta yang alhamdulillah adik-adik ini juga hafal Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Masya Allah Ustadz kami dipertemukan dari perguruan yang sama di Padang ini. Semoga dari Sumatera Barat ini yang kuliah di PTIG dan IIG semakin banyak yang menghafal Al-Quran. Amin ya Allah. Nanti ya anaknya Rabbal Rehan sama Alamin. Tamara juga nanti di sana. Iya insya Allah nanti putra putri beliau dan kita jadi gurunya ya. Insya Allah. Semoga panjang umur. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair Bapak Ibu. Setelah kita mendengar tausiah dan doa yang disampaikan oleh Ustadz Syam, kami dari tim Sholawat Asy-Syifa, alumni Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dan Ustadz Syam dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta menghaturkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.